Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Makasih sekalian. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita memanjatkan puji, puja, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka pembelajaran di SMK Bina Lestari PUI ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang dipelajari oleh kita sekalian berguna bagi kita. Sebelum kita memulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dalam hati. Selesai. Baiklah anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ya. Yaitu materi tentang bagaimana kita menghindarkan diri dari kekerasan ya. Tapi sebelumnya ya, kita lihat dulu pakaian kita sudah rapi belum? Kita lihat sekeliling kita, sampah dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Kalau sudah membereskan kerapihan pakaian, kemudian kebersihan tempat, maka pembelajaran kita akan lebih semangat. Oke? Anak sekalian, masih ingat? Absen? Ya, tentunya absen dulu ya. Oke, kita absen. Siapa yang belum hadir atau tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir? Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir, kursi terisi semua. Masih ingat materi yang kemarin Bapak sampaikan? Masih. Apa kemarin? Surat Silakan, Adek. Quran surat apa? Ayat berapa? 41. Tentang apa? Toleransi. Tentang toleransi. Gitu, ya. Dan alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih kemarin tugas yang Bapak sampaikan telah kalian kerjakan, yaitu dengan membaca Quran surat Yunus ya, ayat 41 dan 42 di video. Ya, ada yang bagus, ada yang masih kurang dalam membaca panjang pendeknya dan makhorijil hurufnya. Anak sekalian, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kita yang masih rajin baca Quran. Ya, kalau insya Allah orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itulah harus yang menjadikan motivasi bagi hidup kita. Baca Al-Quran. Insya Allah mati kita Allah akan memberikan cahaya di alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekalian ya, kita Bapak akan memberikan materi, yaitu kompetensi dasar Quran surat Al-Maidah ayat
32. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama agar kita bisa membaca Quran surat Al-Maidah ayat 32 dengan baik dan benar. Ya, yang pertama membaca Quran surat Al-Maidah 32 dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua mengartikan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi hukum bacaan Al-Quran, ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian ya isi kandungan, dan yang terakhir adalah menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Nanti kita akan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bapak akan memberikan contoh, kemudian diucap ulang oleh kalian. Paham? Oke, kita lihat ya. Dengarkan dulu, baru nanti kalian ikuti. Dengan irama nahwan ya, maaf ya, Bapak lupa, dengan irama nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Ala bani Israil annahu man qatala nafsa Ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh nama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a Ulang ya, karena mad dhabi'nya kurang jelas. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat Rusuluna bil
ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya anak sekalian. Baik sekali bacaannya, dan silakan bila ada yang mau membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 32 dengan irama nahawan. Silakan. Ada yang mau? Silakan. Dewan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Shadaqallahul azim. Allah untuk teman kita. Ya. Maaf dari awal. Silakan. Desi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ajri dzalika katabna ala bani Israil Lagi. ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Ulanginya dari mangkotala nafsan. qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadi fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an faman ahyaha faka'annama ahya nasa jami'an. Walaqad ja'atuhum rusuluna bilbayinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya, terima kasih kepada adik kita yang telah mendengarkan. Dan nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ilmu tajwid dan makharijil huruf serta lihat tanda-tanda waktunya. Terima kasih kepada adinda kita yang telah membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan irama nahawan. Ya, jangan putus asa, ya, jangan berkecil hati bila mana ada bacaan-bacaan yang belum benar dan baik sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijil huruf. Ya. Terus selanjutnya sekalian, setelah kita membaca Quran surat Al-Maidah dengan irama nahawan, ya. Kemudian adik-adik sekalian sudah juga membaca. Sekarang akan dilanjutkan dengan tayangan video berikut ini. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sebuah manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sebuah manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukum bacaan ilmu tajwid dalam surat Al-Maidah ayat 32. Bapak katanya, hukum bacaannya adalah Qawla Sukro. Alasannya karena huruf ba bersukun yang asli. Bani Isra inilah hukum bacaannya adalah mad zaiz munfasil. Alasannya karena mad asli bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata atau satu kalimat. Annahu hukum bacaannya adalah gunnah. Alasannya selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Dan silakan Bapak minta tolong kepada KM untuk membagikan LKPD-nya. Silakan, nih. Ya, silakan. Dan lihat, Anda perhatikan nanti anak-anak instruksinya, yaitu menganalisa hukum bacaan ilmu tajwid pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian klasifikasikanlah arti perkata, ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian nanti di antara kalian ya bisa memberikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya, silakan. Sudah belum bagiannya? Ya, Bapak membagikan lembar LKPD. Ya, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan. Cukup ya 10 menit, silakan. Anda kerjakan baca-baca dulu sesuai dengan instruksi yang ada. Menit selesai.
kalian masing-masing ya. Sekarang supaya kalian membuat kelompok ya dengan metode power of two ya. Silakan dua orang. Metode power of two ini adalah dua pemikiran lebih baik dari satu pemikiran. Silakan ya. Waktu yang Bapak berikan yaitu 5 menit ya. Silakan Anda cocokkan ya dengan instruksi yang ada dalam LKPD ya. Ilmu tajwid, kemudian mengaplikasikan produk dan memberikan contoh ya. Silakan diskusikan dulu dengan teman-teman Anda. Silakan ya, waktunya 5 menit. 5 menit ya. Silakan dari masing-masing kelompok yang mau tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan siapa yang dari ilmu tajwid ya, silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang contoh atau perilaku yang menunjukkan tentang tindakan diri dan tingkat kekerasan. Yang pertama, menahan emosi agar kita mudah marah. Yang kedua, selalu berada di lingkungan orang yang cinta dan damai. Yang ketiga, memperkuat keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkuat melakukan hal-hal positif. Yang kelima, selalu menghormati pendapat orang lain. Yang keenam, selalu menghindari sikap egois, angkuh dan sombong. Yang ketujuh, menjaga perasaan orang lain jangan sampai tersinggung. Dan yang kedelapan, menerima kehadiran orang lain walaupun memiliki agama yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh ya dalam menghindari kekerasan. Ya, nah, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 juga yang lainnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan ada manfaatnya. Ya, silakan kembali lagi kepada posisi semula duduknya. Silakan dirapikan lagi. Masih semangat? Kita samakan ya hasil diskusi kalian dengan apa yang akan Bapak bacakan mengenai ilmu tajwid dalam Quran surat apa? Al-Maidah. Ayat 32. Ya. Lihat ke depan. Min A. Hukum bacanya apa? Kenapa idhar? Kemudian min ajli. Alasannya? Karena bertanda betul. Jom yang bisa. Alasannya silakan. Alasan
Apa? Huruf jim bertanda baca sibuk dengan kata. Iya, ya. Karena ada jim mati di tengah kata, ya. Kemudian zalika. Zalika. Buku bacanya apa? Kemudian kata benar. Kemudian kemudian ala bani Israil. Apa alasannya? Annahu alasannya apa? Karena ala benar dan ya. Kemudian mengkoma. Apa alasannya? Yaitu ada berapa huruf? Terima kasih. Kita lanjutkan kepada isi kandungan Quran Surat Al-Maidah setelah kita menyamakan persepsi tentang hukum ilmu tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Nah, sekarang kandungan surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, ya, membunuh satu orang akan menyebabkan rasa ketidakamanan bagi semua orang. Ini jelas. Ya, ketika kita mendengar pembunuhan saja, hati kita sudah tidak aman. Aduh, takut ini, takut itu. Nah, makanya dalam ajaran agama Islam membunuh itu dilarang. Apalagi yang dibunuh adalah orang yang tidak bersalah. Isi kandungan yang kedua, bahwa membunuh satu orang yang sama di masa depan menjadi sumber bagi satu generasi, berarti sama dengan membunuh satu generasi. Bapak sampaikan tadi, ya. Sekarang pembunuhan itu hampir setiap saat, ya. Di televisi pembunuhan satu TV dengan satu TV yang lainnya memberitakan tentang pembunuhan. Apabila, ya, kaum wanita khususnya dibunuh, maka selesailah generasi. Tidak lagi melahirkan generasi-generasi baru. Ya. Itulah isi kandungan Quran surat ayat 32. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kalian harus merubah dengan tangan. Ya, biadi di sini bisa diartikan oleh para penguasa yang mempunyai kekuatan. Tidak asal ketika kita tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka dilanjutkan dengan lisan. Ya, bagaimana kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar? Ya, apabila ada kegiatan-kegiatan yang mengandung maksiat, yang mengandung dosa, maka kewajiban kita adalah menasehati. Nah, apabila tangan tidak mampu, lisan tidak mampu, maka kita bisa melaksanakannya dengan hati. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Cukup nggak suka kepada kemaksiatan, tapi ya dengan hati tinggalkanlah. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Nah, demikian anak sekalian, pertemuan pada hari ini, ya. Sebelum ditutup, mari kita simpulkan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita membaca Quran surah Al-Maidah ayat 32. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kaidah ilmu tajwid, kemudian mufradat arti kata, kemudian mendiskusikan dengan melampirkan lembaran kerja, kemudian dikerjakan dibagi kelompok, kemudian isi kandungan. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Bapak, Ya, silakan, Tuan. bagaimana kita untuk menghadapi kekerasan? Bagaimana kita untuk menghadapi kekerasan? Kekerasan jangan dihadapi, ya. Tetapi kekerasan itu harus dihindari. Nah, caranya bagaimana
kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Jangan sampai kita berbuat macam-macam, ya. Dekati pergaulan-pergaulan yang bisa membawa manfaat bagi kita sehingga kekerasan tidak terjadi, ya. Demikian pembelajaran pada hari ini, dan tugas terakhir, ya, silakan kalian hafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 3, ya. Hafalkan di rumah, kemudian nanti Bapak akan tes, ya, seorang untuk dibacakan di depan kelas. Ya, baiklah sekalian, kita tutup pembelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk menutup kegiatan ini. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ada manfaatnya. Assalamualaikum.